Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu materi yang berkaitan dengan hal yang terjadi belakangan ini. Nah, materi apakah itu? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya. Virus. Ya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Nah, baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi pembelajaran mengenai materi virus. Kita jelasin dulu materi virus. Nah, virus ini adalah organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, ukuran ini bertambah kecil daripada bakteri, sehingga virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Nah, virus terkecil berdiameter hanya 20 nanometer atau lebih kecil dari ribosom. Sedangkan virus terbesar sekalipun sukar dilihat dengan mikroskop cahaya. Bisa dilihat gambar virus di samping ini. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri virus. Ukuran tubuhnya ini rata-rata antara 0,02 sampai 0,3 dan paling besar berukuran 200 nanometer. Nah, bentuk tubuh virus ini bervariasi, umumnya bersegi banyak. Untuk tubuh virus ini ditentukan oleh bentuk kapsid atau selubung protein pada asam nukleat. Selanjutnya, virus ini juga dapat berada di luar atau di dalam sel. Apabila berada di luar sel, maka virus hanya terbentuk seperti senyawa kimia biasa. Nah, virus ini hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Nah, aktivitas virus ini dapat dilihat oleh sinar ultraungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat anti kuman lainnya tidak berpengaruh terhadapnya. Selanjutnya ada struktur virus. Yang pertama itu ada kepala. Kepala ini merupakan bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Nah, untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihidrat dengan jenis asam nukleat DNA. Selanjutnya ada kapsid. Nah, kapsidnya merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Nah, kapsid ini terdiri dari beberapa bentuk, sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Selanjutnya ada asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Nah, yang keempat itu ada leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Nah, leher ini berfungsi sebagai saluran keluar asam nukleat menuju ekor. Lihat pada gambar di samping ini. Nah, selanjutnya ada ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Nah, ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Selanjutnya ke reproduksi virus atau replikasi virus. Dibagi menjadi dua, ada daur litik atau siklus litik dan daur lisogenik. Ibu akan menjelaskan tentang daur litik dulu. Nah, daur litik ini adalah
siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang, tempat virus hidup. Nah, siklus repeat terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga tahap-tahap dari replikasi virus berlangsung cepat. Nah, yang pertama itu ada tahap absorpsi. Nah, tahap ini yaitu pembagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Nah, proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Yang kedua itu ada tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan pemasukan pasak. Yang ketiga itu ada tahap sintesis. Pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membentuk sintesis dan bakteri berhenti bekerja. Yang keempat itu ada tahap pematangan. Tahap ini merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah, bisa seperti kepala, ekor, dan sabut ekor menjadi virus yang utuh. Dan terakhir itu ada tahap lisis. Pada tahap ini kerja enzim lisosim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Selanjutnya daur lisogenik. Siklus lisogenik ini adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag atau propage. Virus tidak menghancurkan sel dalam siklus lisogenik. Bisa lihat pada gambar samping, ini merupakan siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, pada tahap siklus lisogenik itu terdapat tahap absorpsi dan penetrasi. Pada tahap absorpsi terjadi ketika virus menempel pada dinding sel inang, dan tahap penetrasi virus memasuki materi genetik ke dalam tubuh inang. Nah, ingin ditanya. Ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Ini belum ada, Bu. Oke. Selanjutkan lagi ke klasifikasi virus. Klasifikasi virus berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama ada virus bakteri, tidak ada satupun bakteri yang tidak mengandung virus. Nah, virus yang menginfeksi bakteri yaitu bakteriofag. Bakteriofag dapat berkembang biak dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dapat menghancurkan sejumlah bakteri. Contohnya bakteri E. coli. Seperti gambar samping ini yang merupakan gambar bakteriofag E. coli. Selanjutnya, virus tumbuhan. Sebagian besar penyakit tumbuhan disebabkan oleh virus. Nah, bahan genetik dari virus tumbuhan adalah RNA. Pada tumbuhan, virus dapat menginfeksi secara langsung ataupun melalui vektor seperti serangga. Virus dapat memperbanyak diri pada saluran pencernaan serangga dan dapat ditularkan pada tumbuhan setelah terjadi masa inkubasi pada serangga. Contohnya virus tumbuhan yaitu tobacco mosaic virus atau TMV dan with yellow virus atau BYV. Seperti gambar di bawah ini, yang warna hijau ini merupakan virus tumbuhan tobacco mosaic virus. Selanjutnya ada virus hewan. Bahan genetik dari virus hewan adalah DNA double helix atau RNA polinukleotida tunggal, seperti hanya pada tumbuhan. Virus hewan
dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Contohnya virus hewan yaitu virus influenza, virus Vacina, dan virus poliomyelitis. Selanjutnya ada virus manusia. Virus manusia ini dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Salah satu virus manusia yang dapat menularkan melalui kontak langsung maupun vektor yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, yang sedang ramai menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Nah, virus tersebut diketahui dapat menular melalui antara manusia maupun dari hewan seperti kelelawar. Nah, vektor pembawa virus tersebut dapat menginfeksi setelah terjadi masa inkubasi di dalam tubuh dan melakukan kontak langsung dengan manusia melalui tetesan atau cairan tubuh. Contoh virus lainnya yaitu terdapat pada manusia, yaitu virus cacar air, campak, hepatitis, demam berdarah, dan diare. Selanjutnya ada peranan virus. Nah, virus yang menyerang pada tumbuhan yaitu ada virus CVD, yaitu citrus fruit pollen degeneration. Virus ini itu menyerang jaringan floem pada pohon jeruk. Misalnya ada virus potato yellow dry virus, itu menyerang tanaman kentang. Misalnya ada virus tobacco mosaic virus, itu menyebabkan bercak-bercak kuning pada dalam tembakau. Misalnya ada virus bean mosaic virus, itu menyerang tanaman buncis. Virus sweet mosaic virus, itu menyerang tanaman gandum. Virus sugar cane mosaic virus, itu menyerang tanaman tebu. Virus cucumber mosaic virus itu menyerang tanaman mentimun, dan virus tungro menyerang tanaman padi. Virus cacar daun cengkeh menyerang daun tanaman cengkeh. Nah, selanjutnya ada virus yang menyerang hewan, yaitu virus rabies menyerang selaput otak. Nah, virus NCD itu Newcastle disease atau tetelo menyerang unggas terutama ayam. Virus selanjutnya itu virus mulut dan kuku, yaitu menyerang bagian mulut, jari kaki, kuku, dan puting susu hewan ternak seperti sapi, domba, babi, dan kerbau. Nah, virus ini dapat ditular pada manusia melalui hewan yang sakit penderita ditandai dengan timbulnya benjolan pada selaput lendir, kulit telapak tangan dan kaki, serta jari-jari dan virus manusia, virus influenza, yaitu menyerang saluran pernafasan dan mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Misalnya ada virus cacar, virus Ebola, dia menyerang organ limpa, hati, dan ginjal. Misalnya ada virus HIV, yaitu menyerang sel darah putih menyebabkan penyakit AIDS. Nah, misalnya ada virus poliomyelitis, itu menyebabkan penyakit polio yang menyerang sistem pernapasan. Misalnya ada virus trachmo, ada penyakit trakoma yang ditandai dengan titik-titik merah pada selaput mata. Selanjutnya, manfaat virus. Nah, virus ini memiliki selubung tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetik, pengobatan secara biologis yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Ilmuwan dari Inggris ini berhasil menginovasi partikel virus yang mencampurkan dengan senyawa Fe atau besi untuk membuat kapsitor. Selanjutnya, manfaatnya itu sebagai biopestisida, yaitu di dalam bidang pertanian tidak mencemari lingkungan. Produk interferon, yaitu senyawa yang mencegah replikasi virus dalam inang, dan pembuatan hormon insulin dengan cara mencangkok virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Selanjutnya, itu ada cara penularan dan pencegahan penyakit oleh virus. Di bagian ketiga, yaitu ada penularan langsung, penularan melalui saluran pencernaan, penularan melalui vektor binatang, misalnya ini itu ada pencegahannya penyakit oleh virus. Cara pencegahan alami yaitu dilakukan oleh zat antibodi. Nah, cara pencegahan buatan yaitu dilakukan dengan pemberian vaksin.
Dan cara menghindari kontak langsung, yaitu penderita penyakit akibat virus ataupun melalui perawatan yang digunakan. Oke, sekian materi dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Nisa. Kesimpulannya adalah virus ini organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ciri-ciri virus ini, ukuran tubuhnya rata-rata antara 0,02 sampai 0,3 mikrometer dan paling besar itu 200 nanometer. Bentuk tubuhnya bervariasi, dapat berada di luar atau di dalam sel, hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidupnya. Struktur virus ini terdiri dari kepala, kapsid, dan asam nukleat. Terus, manfaat virus ini, virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetik, bisa untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Nisa yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu langsung memberikan tugas saja yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, di mana nanti kalian akan mencari di majalah ataupun koran berita mengenai COVID-19. Ada yang ingin tanyakan tentang tugas hari ini? Itu pengumpulannya bagaimana, Bu? Pengumpulannya langsung dari WA Ibu saja. Baik, Bu. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan, kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.